Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sekali lagi, semoga. Mengenai apa saja yang terjadi pada hidup, beberapa memang ada yang di bawah kendali kita. Dan mungkin beberapa yang lain ada di luar kendali kita atau tidak tergantung pada kita. Seperti halnya yang di bawah kendali kita adalah pertimbangan. Pertimbangan di mana aku dan mungkin beberapa dari kita memutuskan untuk belum memulai start seperti yang lain. Atas dasar itu, seharusnya kita sudah siap untuk menerima konsekuensinya, bukan? Sambil menunggu waktu memulai start, ada banyak hal-hal yang terlewat, ada banyak waktu yang terlewat, dan banyak kegamangan yang muncul pada diri sendiri. Meski masih gamang, jangan lupa untuk tetap berusaha ya sobat. Karena apapun itu jurusannya, kalau mau kuliah ya harus belajar dulu, berjuang dulu, walau pada awalnya banyak ragu, namun ya diterobos aja. Ada hari di mana aku antusias sekali untuk mengejar materi yang belum dipahami. Dan lebih banyak hari di mana aku kehilangan semangat, kehilangan motivasi, dan bahkan hampir pasrah. Rasanya berjuang sendiri itu melelahkan dan membosankan. Sebenarnya memiliki orang tua yang memberi kebebasan atas apa yang kamu mau, rasanya menyenangkan, tanpa menimbulkan tekanan. Namun, di sisi lain, diri ini juga masih perlu arahan untuk bagaimana baiknya. Ada salahnya ketika aku tidak berani sharing dengan orang terdekat, bahkan dengan orang tua. Rasanya ragu untuk sekedar bercerita, khawatir dengan respon mereka yang mungkin akan biasa saja. Mengenai pendapat orang lain, itu bukannya hal yang berada di luar kendali kita. Sebenarnya keputusanmu tetap berada di tanganmu sendiri, bukan? Pendapat hanyalah pendapat yang masih bisa kamu filter. Sampai pada akhirnya, aku berada di keadaan stuck. Menghabiskan banyak waktu kurang berguna, terlalu banyak melihat sosial media, dan rasanya malas melanjutkan perjuangan sebelumnya. Sebenarnya sempat tersentil ketika melihat pencapaian kawan lain di sosial media. Bukannya termotivasi, tapi malah menganggap kalau setiap orang mempunyai kecepatannya masing-masing, bukan? Kalau diingat-ingat, itu adalah anggapan atas pembenaran diri yang sebenarnya salah. Bagaimana bisa berhasil kalau menerima anggapan itu dengan mentah-mentah? Artian kecepatan masing-masing juga disesuaikan sama usaha sebelumnya, bukan? Dengan mengingat persepsi itu agak menjadi penyesalan di masa ini. Tidak hanya itu, di masa-masa krisis ada baiknya jika memiliki support system. Namun pada saat itu waktu belum mengizinkan untuk memilikinya. Lagi dan lagi itu juga menjadi alasan untuk tidak melanjutkan perjuangan. Rasanya lemah untuk berjuang sendiri, dan akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. BTW, ini jangan ditiru ya, cuman mau cerita aja. Pada akhirnya, beberapa bulan menuju UTBK semakin dekat. Rasanya panik, dan baru muncul keinginan kembali untuk melanjutkan belajar. Lagi dan lagi, semua terasa terburu-buru. Nyatanya, sebuah tujuan yang tidak dirancang dengan baik memang berantakan, bukan? Hingga pada akhirnya berhasil mengikuti UTBK dengan apa adanya. Apapun hasilnya, yang penting sudah berani mencoba. Dan baru saat itu juga aku mulai mengenal support system. Seseorang yang menjadikan tempat bercerita, saling bertukar cerita, dan kita sama-sama berkeluh kesah. Banyak hal-hal keren yang udah dia lewati. Dia juga banyak memberi saran dan semangat. Hal itu membuatku yakin, apapun hasilnya, yang penting dijalani dulu aja.
Hingga pada akhirnya tiba pengumuman SBMPTN. Apa yang ditakuti akhirnya terjadi, dan hasilnya adalah ucapan, "Jangan putus asa dan tetap semangat." Rasanya menyedihkan dan merasa kecewa sama diri sendiri, apalagi ngecewain orang tua. Lalu aku bercerita dengan dia. Dia berusaha menghibur dan juga mengalihkan dari kesedihan yang masih berlarut itu. Hari demi hari semakin baik dan aku mulai merasa enjoy. Selain itu, aku juga sempat membaca sebuah buku. Dan ada quote yang cukup mengena, isinya adalah, "Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima." Hingga akhirnya pada saat itu aku mulai move on dan mencari cara lain untuk bisa masuk PTN walaupun bukan itu jurusan yang aku mau. Dengan menimang beberapa pilihan dan memantapkan di mana aku akan berpijak, hingga pada akhirnya aku berhasil dan rasanya tidak ada penyesalan. Dengan sudah tidak terlalu terobsesi dengan keinginan sebelumnya dan menjalani apa yang sudah didapat dan berusaha memaksimalkannya. Apapun yang sudah didapat dan apapun yang sudah terjadi, ini akan menjadi petualangan baru yang wajib aku nikmati. Dan ya, sejauh ini seru. Banyak hal baru yang didapat, bisa memiliki kawan-kawan baru, hingga bertemu dengan tugas podcast ini yang bisa jadi sarana refleksi diri dan mengambil hikmah dari apa yang sudah-sudah. Pada intinya, jangan terlalu menyesali atas keinginanmu yang tidak terjadi. Karena terkadang kita merasa menderita di imajinasi daripada di kenyataan. Penyesalan selalu ada di setiap kegagalan. Tapi ingat, jangan terlalu disesali, akan ada hal-hal baik yang menghampirimu. Intinya jangan disesalin, jalanin aja.